Oke, saya langsung aja. Jadi saya rekap apa yang kita pelajarin kemarin. Jadi kemarin kita mempelajari tentang apa itu sistem informasi geografi, fungsinya apa untuk dunia teknik sipil. Habis itu software yang mengolah informasi tersebut, kita memakai ArcGIS, dan data-data apa saja yang diperlukan kemarin sudah saya jelaskan. Itu ada dua jenis ya, data vektor dan data raster. Nah, contohnya dari data raster itu data Demnas, dan contoh dari data vektor itu data SHP. Tuh, kan kita juga akan membahas tentang menggunakan data citra satelit yang akan saya jelaskan di akhir modul nanti. Oke, jadi kemarin kita sudah masuk sedikit ke studi kasus Das Manggis ya. Kita sudah sampai ke halaman. Oke, untuk angkatan 20-nya gimana ya? Apakah aplikasinya sudah diinstal atau ada yang sudah install belum? Atau baru memahami teorinya dulu? Coba Teddy, apakah Teddy sudah menginstalnya belum? Mohon maaf Bang, saya belum. Oh ya belum, enggak apa-apa. Pahami aja dulu ya. Nanti aja itu. Oke, jadi kita sudah sampai ke tahap 3.6 ya. Jadi kita sudah ngambil atau mengeliminasi poligon atau data-data yang selain das manggis ini. Jadi yang kita pakai ini cuma bagian ini aja ya. Jadi bagian ini kita eliminasi, kita hapus karena untuk memperingan tugas komputernya, jadi nggak terlalu berat ya. Oke, saya kemarin nggak save, jadi kita buat ulang lagi, tapi nggak apa, kita buat cepat aja. Oke, jadi pertama untuk melakukannya adalah kita menginputkan datanya ya, menginputkan data seperti yang saya bilang kemarin. Pastikan datanya itu tersusun rapi supaya tidak berantakan. Oke, dan pastikan di connect dulu foldernya. Setelah itu pilih yang ini 19 19 15 41, kita add ya, dan kita atur sistem koordinatnya, jangan lupa. Saya sudah, jadi pastikan pilih yang projected ya, projected, jangan yang geographic, pilih yang projected PGS 984. Sudah saya jelaskan di modulnya. Oke, saya langsung saja. Oke, jadi pertama jika kalian ingin mempermudah pemotongannya, kita bisa masukkan data SHP. Oke, supaya mempermudah jalan ya, pilih yang ini, yang LN. Bedanya apa AR sama LN tuh, um, kalau LN tuh line, AR tuh arc. Oke, jadi Desmongis itu sekitar sini ya, sekitar sini. Itu yang mau kita potong ya, sisanya itu kita nggak pakai, jadi kita bisa hapus. Nah, untuk memotongnya, nah kalau mau matikan layarnya di sini. Oke, untuk memotong dimasnya kita bisa pakai rectangle ini yang ada di drawing toolbar. Kalau nggak ada, pilih di sini, di customize toolbar, dan pilih draw ya. Oke, kita buat kira-kira di sini lah, sini. Oke, terus
kita buat rectangle-nya no color, outline juga no color. Kita matikan SHP-nya, baru ke image analysis di Windows. Image analysis, pastikan terselect rectangle-nya, baru pilih Demnas. Kalian bisa ngatur ini bagian data Demnasnya, apakah mau dibuat cerah atau kontrasnya bisa, baru kita klik. Oke, sudah terpotong. Nah, pastikan ini diganti ya namanya supaya nggak lupa bagian nama-nama layernya itu, karena nanti nama data-data kita tuh banyak banget. Ini Demnas potong. Oke, terus oke, kita matikan Demnas yang originalnya, kita matikan. Oke, kita mendapat ini. Rectangle-nya bisa dihapus, boleh dihapus. Terus kita pakai proses fill ya, seperti di modulnya, di fill. Oke, kita pilih di Arc Toolbox, di Spatial Analysis, pilih hidrologi, mana hidrologi. Oke, ini fill, fungsinya untuk memperbaiki data yang kurang sempurna. Kita pakai input surface rasternya yang Demnas potong. Oke. Kalau error, ganti tempat output foldernya atau diganti environmentnya ke di parallel processing, dikasih nilai 0. Tapi sepertinya ini kayaknya error deh. Jadi saya langsung kasih aja. Oke, saya langsung potong, di fill. Terus pastikan namanya diganti supaya kalian nggak bingung. Oke, fill Demnas potong. Oke, baru setelah itu prosesnya apa? Flow direction. Ya, flow direction. Oke. Flow direction, dan input surface-nya pilih yang fill Demnas potong tadi. Kalau error, ikutin langkah ini ya. Oke, sudah. Setelah itu kita basin. Kan kalian bingung nih kenapa warnanya kok warna-warni kayak gini. Sedangkan tadi gelap gulita gitu kan kayak masa depan. Itu ada hubungannya dengan simbologinya. Ya, sedikit keluar simbologinya di sini ya. Simbologi ini mempresentasikan data pixelnya itu kan, Demnas ini adalah data raster tuh. Kan Demnas itu kan data raster. Nah, data raster kan terdiri dari pixel-pixel. Nah, simbologi itu fungsinya adalah mempresentasikan pixel-pixel tadi. Terus setelah itu ke basin, kita pastikan pilih yang flow direction tadi. Dan jangan lupa ya diganti hasil proses tadi supaya kalian nggak bingung milihnya. Tapi saya supaya cepet jadi ini aja. Oke, untuk kalau nanti error, masuk ke environment settings, pilih parallel processing, masukkan nilai 0. Tapi saya jaga jadi saya masukkan duluan. Oke, sudah. Oke, kita sudah mendapatkan bentuk dasnya. Setelah itu kan yang kita ingin dapatkan itu cuma bagian ini doang gitu kan.
Cuman bagian ini doang, bagian ini nggak usah kita proses, ini nggak usah kita proses. Jadi bagian selain bagian yang warna merah ini kita hapus aja supaya mempermudah prosesnya, jadi nggak berat komputer. Caranya apa? Ingat, ini bahasin ini adalah masih data raster ya. Data raster kita konversi dulu ke polygon. Jadi untuk mengkonversinya di compare conversion tools to raster, uh, ras kayak raster to polygon ya, kan dari data raster ke polygon gitu. Foam raster. Oh, foam raster. Oh ya, salah saya. Nah, foam raster to polygon. Karena Demnas ini data raster, jadi kita ngubahnya supaya kita bisa membentuk apa? Supaya kita bisa mendapatkan bentuk polygon dari Demnas yang kita mau ini, bagian merah tadi. Oke, supaya tidak error saya kasih ini. Oke, langsung. Oke, kita menghapus nih bagian poligon yang kita tidak gunakan seperti yang dijelaskan tadi ya. Caranya itu klik kanan data raster yang hasil konversi tadi, data poligon hasil konversi tadi, baru edit feature, start editing, tinggal di select. Ya. Oke. Oh ya, kalau di ArcGIS ini kalau mau scroll zoom itu gerakan scrollnya harus ke belakang atau zoom out. Kalau mau zoom out, gerakan scrollnya harus zoom in. Beda ya. Jadi harus sedikit dibiasakan. Oke, kita sudah mendapatkannya. Yang sebelumnya dimatikan juga nggak apa-apa. Oke, matikan aja kayak kelihatan rapi kan. Nah, ini belum. Oke, sudah ya. Setelah itu, setelah kita mendapatkan bentuk dasnya ini, kita harus memotong demnas yang demnas ini sesuai dengan bentuk ini gitu. Sesuai dengan bentuk das manggisnya. Ada dua cara gitu, ada dua cara. Cara lambatnya kita pakai drawing polygon, kita kita harus tracing manual ya setiap sisinya itu. Tapi ini makan waktu banget, dan kalau kalian perfeksionis saya sarankan nggak usah pakai ini. Dan cara cepatnya itu klik kanan di ras ini, baru di convert feature to graphics, pilih yang draw the converted graphic and draw the feature. Nanti kita dapat duplikat ininya ya, duplikat bentuknya. Cara cepatnya tuh, setelah kita mendapat setelah kita mendapatkan duplikatnya, oke, pastikan ini zoom out ya keseluruhan. Terus kita potong sesuai dengan bentuknya itu, sama seperti cara cara potong sebelumnya di Windows Image Analysis. Silahkan pilih mau yang memotong memotong terhadap dimnas potong atau dimnas yang full, boleh. Saya pakai yang dimnas potong. Oke, kita potong sudah dapat. Pastikan ini diganti namanya supaya kalian nggak bingung. Saya kasih nama Demnas Das Manggis ya, karena ini masih. Oke, sudah. Kita bisa hapus duplikatnya. Kita matikan ini. Nah, kita dapat sudah. Oke,
Oke, pastikan ini matikan dulu ya. Untuk ini kita bisa pakai nanti pas akhir aja. Yang penting ini. Oke. Setelah kita mendapatkan Demnas bentuk das sesungguhnya, bentuk Demnas das manggisnya baru kita proses ulang nih sama seperti sebelumnya. Jadi kita fill flow direction, habis itu seperti yang saya jelaskan ini diproses lagi datanya ulang, di fill flow direction, baru flow accumulation, baru di kondisional. Oke, kita lakukan sekarang. Oke. Di spatial analysis, hidrologi, fill. Kita pilih Demnas das manggis supaya tidak error, kita langsung terus kita berarti error kita masuk error ya. Fill Demnas manggis. Coba environment, coba kita ke processing no. Apakah bisa? Fail to create error executing, fail to create raster dataset, fail to execute. Coba kita ganti tempatnya deh. Ganti tempatnya, kita fill Demnas manggis. Saya lupa ini underscore. Kalau ada kebingungan atau silakan tanya aja langsung ya. Tuh, cerewetnya harus tidak boleh lebih dari 13 kata. Fill Demnas manggis. Saya sih sarankan menggunakan kata-kata kayak gini soalnya nanti bakal bingung sendiri kalian. Astagfirullah. Fill manggis. Baru bisa ya. Altafa, minta izin masuk Altafa. Oh ya, Bang. Mungkin saya masuk izin sebentar untuk teman-teman yang ikut mengikuti pelatihan. Ini kan agenda pelatihan, tolong dihargai teman yang sedang berbicara, sedang juga memberitahukan kalian sebuah informasi gitu loh, hal yang baru kan terkait suatu aplikasi. Jadi saya harap kalian bisa menghargai gitu loh. Karena saya perhatikan dari tadi tidak ada juga yang bertanya, tidak ada juga yang menegur apabila tidak tahukah atau apa begitu, tapi tolonglah setidaknya walaupun kalian tidak bertanya, kalian bisa memperhatikan wajah kalian dan kalian juga bisa memperhatikan. Bisa ya? Mungkin itu saja Al. Maaf mengganggu. Silakan. Teman-teman juga ada pertanyaan langsung aja. Ngomongin apa-apa langsung ya. Setelah kita melakukan proses fill, flow direction lagi ya, diulang lagi. Pakai input surface rasternya yang hasil fill tadi ya. Nah, kita ganti aja deh, takut error. Flow dir manggis. Tuh, panjang.
Kalau kalian masih ada yang belum installnya, bilang aja, nanti bisa saya kendalikan dari jarak jauh. Soalnya Zoom ini kan ada fiturnya. Oke, setelah kita flow direction, setelah itu kita flow accumulation ya. Flow accumulation, oke. Oke, mungkin kalau kalian bingung kenapa warna-warni, ya itu ada hubungannya dengan simbologi. Jadi misalkan dalam pixel itu warna angkanya 1, maka warna hitam dalam pixel itu datanya punya value 2, warna hijau gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya ke flow accumulation, kita pilih flow direction tadi ya. Oke, terus apakah error? Oke, error. Jadi kita ganti tempat save-nya. Flow. Oke. Mau bertanya Bang, Oke, silakan. itu kalau error-error gitu biasanya karena apa ya Bang? Error-error ini biasanya kalau saya sih karena apa ya, bisa dikatakan pakai software bajakan ya, karena bisa bilang kita ini nggak bisa mampu lah beli yang nggak bisa beli yang ori. Kalau saya sih, menurut saya itu. Oke. Kalau kalian mau jelas lagi, di sini ada biasanya. Nah, error 99 diklik aja. Nah, to something unexpected cause to fail. This is generic error for which the cause does not have the specific error ID. Jadi permasalahannya itu nggak dikatakan di sini, nggak ada specific errornya, jadi nggak tahu juga softwarenya errornya apa. Tapi kalau saya sih, menurut saya karena pakai software bajakan itu sih. Oh, jadi solusinya mindahin tempat penyimpanannya ya Bang? Ya, diganti tempat save-nya atau enggak, kalau masih error juga di sini environment parallel processing dikasihnya line 0 gitu. Oh, iya. Oke, makasih Bang. Oke. Oke lah. Apa ini flow accumulation ya? Oke, masih bertahan ya kalian. Ntar lagi buka kok. Flow accumulation. Oke. Manggis. Oke. Sudah. Setelah itu kita ke kondisional. Oke, kondisional. Kalian bisa lihat di sini. Ke bagian spatial analysis, kondisional ke con-nya. Oke, spatial analysis, kondisional, con. Nah, untuk input conditional raster, itu pakai flow accumulation, dan untuk input true raster constant value pilih flow direction. Oke, jadi kita pertama pilih flow accumulation-nya. Flow accumulation dan input true raster pilih yang flow direction-nya. Oke, kita taruh sini. On. Oke. Untuk yang jaga supaya tidak error, kita langsung kasih nilai aja 0. Oke, masih error lagi deh. Mungkin oke. Oke. Saya pindahin lagi deh. Oke, masih error juga. Ada setting file to
Coba kita cek lagi input kondisionalnya apakah benar. Oke, betul. Coba kita in. Kita di mana ya? Sini sudah kondisional. Oke, bisa. Pokoknya output foldernya aja. Oke, sudah ya. Setelah kondisional kita ke stream order. Nanti akan seperti di gambarnya. Stream order spatial analysis, baru hidrologi, stream order. Kita Bang Al, ya. boleh izin bertanya Bang? Ya, boleh. Untuk outputnya Flowdir sama clone itu sama nggak ya? Mengingat hasilnya kan palet warnanya tuh kurang lebih gitu. Flowdir sama apa? Clone. Kondisional. Oke, pertanyaan yang cukup spesifik. Jadi apa bedanya apa maksudmu gitu kan? Flowdir. Mana Flowdir? Iya, berhubungan hasilnya kan sepertinya palet warnanya kurang lebih tuh. Ya, kita sedikit keluar jalur dulu. Flowdir ya. Oke. Kita langsung mana ya? Fill. Oke, ini. Flowdir sama kondisional. Salah. Oke. Tuh. Kayak gini, flow direction itu dia setahu saya ya, dia memproses data pixel-pixelnya itu untuk apa yang istilahnya, menganalisis arah arus, arah arus gitu. Jadi diproses untuk menentukan arah arusnya. Sedangkan kalau kondisional itu melakukan proses benar atau salah berdasarkan tadi input kita kan yang kita mana ya? Yang kita input itu kan tadi kondisional itu kan inputnya flow akumulasi ya flow accumulation sama inputnya itu flow direction itu. Jadi kita benar atau salah. Yang dianalisis itu flow accumulation dan ya kan input true raster or constant value-nya dipilih itu flow direction. Jadi dibenarkan berdasarkan flow direction itu. Aku nggak tahu spesifiknya apa seperti apa, tapi sejauh yang aku tahu itu sih. Beda ya. Oke. Kasih. Nanti bisa kamu ulik sendirilah. Pintar kok kamu itu. Oke. Stream order kita pilih, kalau input stream rasternya kita pilih input stream raster itu kita pilih hasil kondisional dan pilih kalau input flow direction hasil flow directionnya. Oke, hasil kondisional dan hasil flow direction tadi. Oke, kita ganti aja dulu. Mungkin ini akan error. Order manggis. Oke, kayaknya kepanjangan deh. Oke, kita ganti ke S. Oke, sudah.
Oke. Bentar. Oke. Saya harap ini nggak salah ya, soalnya kalau salah nanti ulang lagi. Oke, terus setelah itu kita stream to feature yang terakhir, input hasil stream ordernya tadi ya. Hasil stream order sama input flow directionnya. Oke, kita ganti stream to feature. Oke, jangan oke, benar ya, itu sama. Oke, kenapa warna merah itu cuman pengaturan warna garisnya sih. Oke, mungkin saya lupa ada kasih tips ya. Jadi untuk mempercepat pemrosesan itu kalian bisa masuk ke mana ya, lupa saya. Mana ya? Nah, map option ke customize. Kalian ke customize. Baru data view, hardware acceleration ini di enable ya. Enable hardware acceleration for supported layers. Jadi supaya mempercepat. Oke, kita matikan dulu yang lain selain itu supaya nggak beratin. Oke, sudah. Oke. Terus, ini kita bisa tinggal atur simbologinya. Tuh. Oke, setelah itu kita mau ngatur simbologinya ini. Supaya yang keluar itu kayak gini ya. Oke, masuk ke simbologi. Terus, ntar dulu. Kita ke definition query-nya dulu. Dan definition fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk mengeliminasi kalian bisa langsung aja di copy paste ya kodenya di modul itu di sini untuk mengeliminasi apa ya? Mengeliminasi besar-besar sungainya. Jadi sungai-sungai yang kecil itu tidak usah kita masukkan dalam peta. Jadi yang nampak saja. Oke, baru kita apply. Oke, bisa sudah. Baru di sini di simbologi kita pilih quantities, berdasarkan kuantitas. Habis itu pilih yang graduated symbol. Setelah itu pilih grid code. Ya, grid code. Terus kita pilih template-nya. Template-nya kita pilih river. River sudah reply. Oke, sudah ya. Nah, dapatnya sudah bentuk sungai daerah Sungai Manggis. Terus kita nyalakan data raster tadi. Data raster. Nah, ini. Nah, udah. Kalau mau lihat kondisinya di mana, kita nyalakan SHP jalannya. Nah, logikanya gini. Apakah sungai di atas jalan atau jalan di atas sungai? Coba deh, saya tanya ya. Coba siapa ya? Ntar. Saya tanya M. Andrian deh, M. Andrian. Apakah sungai di atas jalan atau jalan di atas sungai? Kalau menurut Kisah jalan di atas sungai ya.
Tuh, jadi jalan di atas sungai. Nah, tak mungkin kan di bawah sungai. Bisa sih ada, cuman bukan di Indonesia. Oke. Setelah itu kita mau ngapain nih? Kita sudah dapat sungainya, bentuk sungainya, kita sudah dapat bentuk daerah aliran sungainya. Kita bisa analisa datanya, berapa panjangnya dan berapa. Tapi kita input dulu SHP yang sudah kita download sebelumnya itu ya. SHP-nya banyak ini, ada. Apakah kalian mau menampilkan bandara, mau menampilkan bangunan? Tapi pertama saya pemukiman ya, karena pemukiman ini yang penyebab kenapa daerah situ banjir ya. Karena kalian bisa kalian lihat sendiri. Nah, pemukimannya ini daerah nih Antasari ya. Nah, misalkan kalian mau nama jelas nih, di mana sih bagiannya? Kita bisa masukkan data citra satelit deh, supaya kalian lebih memahaminya. Coba saya masukkan, bentar, saya atur dulu. Nah, ini di Antasari ya, tuh Antasari. Jadi data SHP ini mempresentasikan bentuk pemukimannya itu ya, kurang lebih, meskipun tidak terlalu detail tapi memberikan gambaran betapa tidak tertata dengan baik kota tercinta kita ini. Seharusnya bagian sini tidak boleh tidaknya harus dibuat terpisah lah, harusnya tidak boleh di anak sungai supaya tempat aliran sungainya itu tidak terganggu. Faktanya saya akan lihat sendiri, makanya sering banjir di sini. Sebagus apapun, sebesar apapun gorong-gorongnya ya, kalau pemukimannya masih menutupi tempat jalannya air ya tetap banjir. Oke, kita matikan aja dulu. Oke, ya. Oke, nah kan kita mau nih, cuma mau tahu, misalkan aku mau tahu luasnya pemukiman di bagian daerah dasnya aja. Jadi kita bisa potong SHP-nya itu pemukiman ini. Dan taruh logika lagi sedikit. Coba saya tanya siapa ya? Oke. Saya tanya Atatera. Logikanya gimana nih, Ata? Apakah pemukiman di atas sungai atau sungai di bawah pemukiman? Pemukiman di atas sungai atau di bawah sungai? Sebenarnya, tapi secara realitanya sih, apakah ada sungai di atas pemukiman? Ya, pemukiman di atas sungai. Apa? Nggak dengar aku. Pemukiman di atas sungai. Ya, betul ya. Jadi logikanya aja sih, pemukiman tuh di atas sungai gitu. Nggak mungkin sungai di atas rumah. Oke, setelah itu kan tertutup. Nah, kita mau motong nih pemukiman pas di bagian dasnya aja. Ke Windows, salah. Ke mana ya? Oh ya, geoprocessing, clip ya. Kita pilih pemukiman. Oh, salah.
raster kita pilih pemukiman untuk clip feature-nya. Kita klikkan aja. Nah, dapat. Oke, kita matikan pemukiman yang sebelumnya. Nah, oke. Udah ya. Oke, setelah itu kita bisa lagi sih nambah, misalkan apa ya? Misalkan SHP, kita nambah SHP yang lain ya, kayak agri, sawah, ladang, kebun, dan lain-lain. Tapi untuk mempersingkat waktu kita ambil yang pemukiman ya. Oke, sekarang kita mau tahu luas dari pemukiman ini yang menutupi atau yang berada di daerah sekitaran Das Manggis ini. Caranya adalah kalian klik kanan di bagian pemukiman yang hasil klip tadi, ke open attribute table ya. Oke. Di sini kita buat di sini bagian ini ya, kiri ini. Kita mana ya? Kenapa tidak bisa add new field? Oke. Coba saya masukkan yang ini deh. Oh. Oke. Oke, kita coba coba saya ulang deh. Coba ini saya give processing clip, input feature-nya pemukiman, clip feature, raster. Mungkin tadi salah. Oke, berarti tadi salah ya. Jadi kalau mau ngeklip itu bagian input feature-nya itu adalah pemukiman atau SHP yang ingin kalian klip, baru clip feature-nya adalah rasternya itu. Oke, setelah itu baru kita bisa menghitung luasannya. Oke. Oke. Setelah itu kita bisa add field dan tidak bisa juga. Kenapa ya? Oke, sepertinya ini coba saya cek sistem koordinatnya. Apakah kita pakai yang mungkin salah di sistem koordinatnya ya. Bentar. Kayaknya salah di sistem koordinat, karena kalau kita pakai sistem koordinat biografik nggak bisa dia. Iya, kayaknya kita pakai biografik ini. Oke, kenapa ya namanya? Kayaknya ada error nih. Coba. Oke, ada yang mau ditanyakan? Harusnya bisa ya. Kayaknya salah di sistem koordinatnya. Kalau sistem koordinatnya geografik dia nggak mau. Iya, kayaknya salah sistem koordinatnya ini. Oke, coba saya save dulu dah.
Oke, misalkan studi kasus Manggis. Oke, saya keluar dulu. Save. Oke, kita buka lagi. Studi kasus, studi. Manggis. Oke, properties. Nah, berarti error aplikasinya tadi. Oke, oh ya pantesan kita pilih geografik ini. Karena geografik dia nggak bisa ngitung luasannya. Di disabled dia. Oke, seperti saya jelaskan kemarin kita pakai yang projected ya, coordinate system. Baru pilih yang UTM, Indonesia itu adalah bagiannya sama itu Northern Hemisphere. Pilih yang 50. Kalian bisa cek di Google zonasinya. Oke. Coba saya nyalakan. Oke, sudah. Pokemon saya nyalakan. Saya ganti warna kuning. Oke. Udah ya. Kita open pivot table. Nah, baru bisa add field ya. Berarti ingat ya, projected coordinate system. Kalau dia geographic, dia bakal nggak bisa ngitung. Oke, kita pilih misalnya ini nama luas ya, luas. Atau kayak keren sedikit area ya, belajar pakai bahasa Inggris. Terus tipe datanya, nah ini kalau kalian pernah coding pasti ngerti tipe data ini ya. Jadi tipe data ini adalah format angkanya di variabel yang kita ingin pakai gitu. Jadi setiap tipe data ini punya maksimal minimalnya tersendiri gitu. Karena kita inginkan tipe data variabel atau variabelnya itu memuat angka koma-koma, kita pakai float ya. Kita pakai float. Atau kalian kalau mau sedikit gambaran deh. Float data type. Nah, ini tipe data. Nah, ini ya. Oh, jadi lebih besar itu double ya. Oke, jadi double itu 2 kalinya tipe data float gitu. Ini apa istilahnya dalam matematika itu ya? Ya itulah. Oke, kontekan. Oke, kita pilih yang double area. Oke, sudah kita oke, kalian pencet aja bagian ini. Baru klik kanan, calculate geometry. Yes. Oke. Nah, tadi misalkan kita pakai yang geografik ya. Geografik ini GCS itu geographic coordinate system. Dia disabled. Maka pilih yang PCS. Bukan PCX. Itu projected coordinate system. Pilih yang kilometer square. Coba aku tanya deh. Coba aku tanya Bagas. Tahu nggak square kilometer itu apa maksudnya? Atau siapapun yang tahu lah. Atau tahu yang square kilometer itu maksudnya apa sih dalam bahasa Indonesia? Kilometer persegi. Mantap. Betul ya, di square kilometer. Nah, misalkan kalian orang Amerika pakai miles ya. Orang selain Amerika tuh biasanya pakai square kilometer. Hektar juga boleh, nggak apa-apa.
Tapi konversinya agak susah. Oke, kita pakai square kilometer aja. Oke, kita sudah dapatkan. Terus kita mau tahu nih luas totalnya berapa. Kita bisa sebenarnya ekspor atau pindahkan ke Excel, tapi terlalu lama ya. Jadi kita langsung aja ke statistik. Statistik kita sudah dapat, ini baru di sum-nya kita dapat sudah. Jadi 6,8 km persegi. 6,8 km persegi. Coba deh aku tanya berapa luasnya tadi. Coba Novia Ramadhani deh. Berapa luasnya tadi? Ayo. Berapa luas yang hasil kita hitung tadi? Tahu nggak? Kalau memperhatikan. Oke. Artinya bilang. Oke, Novia Ramadhani berapa tadi yuk? Hasil luasnya. Hasil kita hitung itu. Tahu nggak? Atau siapa ya? Coba Adelia. Adelia deh. Tahu nggak? Baru sebutin berapa kali tadi. Masa lupa. 6,8 Kak Bang. Ya, 6,8. Betul sekali. Jadi 6,8 km persegi ya. Yang luas total pemukiman yang menutupi sekitaran daerah sungai ini. Oke, kita bisa matikan ini. Terus kita mau cari panjang total ya, panjang total dari luasan apa ini sungainya. Sama seperti tadi, open attribute table. Terus kita add field ya. Length ya sedikit keren lah. Pakai tipe data double. Oke, sudah. Baru kita calculate geometri, pilih length. Kalian mau pakai meter boleh, kilometer aja. Oke, pakai MPCS pasti kan. Oke, tunggu. Oke, sudah dapat. Kita tadi ya, statistik. Pilih yang statistik. Field length, sum-nya bisa. Jadi panjang total Sungai Das ini adalah 50,28 ya. Jadi 50,28 km jumlah total semuanya. Kalau kita mau misalkan bagian sini itu bisa. Bagian tertentu saja panjangnya bisa. Caranya adalah kita pilih poligon ya. Poligon, ntar ya. Saya coba dulu. Oh salah. Line poligon tapi line. Line kita tracing manual nih. Ikuti arahnya. Misalkan saya mau tahu sampai panjang dari sini sampai sini aja dah. Tuh kan. Saya tracing nih. Nggak usah terlalu detail, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian perfeksionis, detail juga nggak apa-apa. Nah, baru pencet 2 kali. Kita dapat duplikat panjangnya. Klik kanan, data frame properties, panjangnya nanti kelihatan. Oke, kita matikan dulu ini. Oke, dikit lagi ya. Tadi mana ini? Properties. Nah, lengthnya adalah 2,2459. Jadi dari sini ke sini tuh 2,2 km. Tuh. Oke.
Jadi berapa ya? 50,28 ya. Nah, coba Raihan deh, Raihan. Berapa tadi panjang total das manggis? Raihan? Halo. Yang 6,8 itu kah? Yang panjang totalnya yang tadi baru kita hitung, bukan yang dari yang isi ke sini, bukan. 50,28. Oke, mantap. Berarti memperhatikan ya. Oke, sampai sini sudah selesai sebenarnya. Kita bisa lanjut ke das Karangmumus, tapi waktunya berhubung dengan waktu. Ada pertanyaan? Udah sampai das manggisnya, apakah ada pertanyaan teman-teman? Kita habis itu akan ke Karangmumus ya. Karangmumus, setelah itu baru kita buat di penghabisan itu hari Kamis. Untuk hari Kamis deh, untuk angkatan 20 pagi sibuk nggak? Atau pagi ada kuliah nggak? Angkatan 20. Salah satu aja deh yang ngomong, nggak apa-apa. Angkatan 20 Kamis pagi. Masuk Bang. Ya, Untuk angkatan 20 hari Kamis itu ada satu matkul jam 11 Bang. oh ya 11 ya. Oke. Kalau sore, Bang, kalau sore kami ada yang praktikum oh ya, Bang. kumpul angkatannya. Praktikum Bang. Oh, praktikum. Oke. Praktikum sore. Berarti bisanya malam ya. Oke, malam berarti bisanya. Malam bisa aja kan ya, pasti. Terakhir loh. Bentar aja itu. Ya Bang. Oke. Nanti kalau ada yang belum bisa install, bisa hubungin saya. Nanti saya bisa pandu. Installnya mudah aja kok ya. Jadi oke, saya sedikit jelaskan lagi. Oke, Argis, kalian tinggal pencet 2 kali ini, selesai. Di next aja. Nanti terus kalau sudah selesai, yang isinya crack ini kalian copy paste ke dalam tempat instalasi kalian. Oke. Itu aja sih cara installnya, mudah aja. Nggak sesulit kalian install game bajakan. Oke, sudah selesai, tidak ada pertanyaan. Ayo kita dokumentasi dulu. Semuanya open cam, tolong. Oke. Kenapa saya gelap? Oke. Ayo open cam dulu semuanya. Kita dokumentasi mengabadikan momen ini. Oke. Adelia mungkin bisa bantu ya. Oke. Ayo open cam dulu semuanya. Oke, mantap. Oke, dikit lagi. Oke ya. Kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah? Sudah. Oke, mantap. Terima kasih. Oke. Hari ini kita sudah menyelesaikan studi kasus Das Manggis. Hari Kamis kita akan lanjut lagi dari Karangmumus. Setelah itu kita akan membuat outputnya menjadi etiketnya ya. Etiket baru kita belajar sedikit cara mendapatkan citra satelit gimana. Supaya keren lah ya. Oke, setelah tidak ada pertanyaan ya. Oke, tidak ada. Terima kasih kehadiran kalian. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di hari Kamis. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye, Makasih ya. Bang. Ya, terima kasih. Makasih, Abang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Terus, Bang. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Makasih Bang.